Tadi saat Gustav menahan serangan dari senjata abadi, dua gelombang kejut yang tercipta langsung membunuh semua jenderal di bawah tingkat 2 alam Kaisar Dewa. Bukan hanya jenderal-jenderal itu saja, dari total 900.000 pasukan Tianming, 200.000 tewas akibat gelombang kejut. Dan untuk para monster lain diperkirakan lebih dari 300.000 hingga 400.000 juga tewas. Mereka bahkan belum sempat ikut bertarung atau melarikan diri, namun langsung mati karena gelombang energi saja. Inilah kekuatan sejati dari seorang penguasa tertinggi. Bagi yang lemah, jangan pernah bermimpi ikut campur dalam pertempuran semacam ini. Hanya gelombang energi di sekeliling saja sudah bisa membunuhmu. Para petarung itu kemudian masih terus melanjutkan pertarungan mereka. Raja Iblis Tianming mundur sekitar 3 km, lalu menstabilkan tubuhnya. Telapak tangannya robek dan darah emas memercik ke udara. Dia menatap tajam ke arah pedang pembunuh dewa. Pedang itu sama sekali tidak rusak, dan serangan Gustav tadi hanya mampu membuatnya mundur. Dia menancapkan pedang ke tanah. Auranya menggetarkan langit, agung seperti dewa dan tidak bisa dilawan. Raja Iblis Tianming berkata, "Aldren Ye, kau memang orang luar biasa. Potensimu sangat besar, sampai-sampai aku pun merasa berat hati untuk membunuhmu. Potensimu terlalu kuat. Hanya di tingkat alam Daiyuan namun mampu menahan senjata abadi tanpa mati. Bukan hanya selamat, kau bahkan bisa membuat senjata abadi mundur. Di masa lalu di Gunung Kunlun, satu-satunya orang yang bisa melakukan hal serupa hanyalah Dewa 100 Pedang, Nie Baijian. Ku dengar waktu itu, Nie Baijian menyinggung tetua dari Sekte Qian Kun dan dihukum dengan 1 tebasan senjata abadi. Dia bertarung mati-matian untuk menahannya dan tubuh emasnya hancur berkeping-keping. Tapi kau berbeda. Dengan tebasan yang sama, tubuh emasmu tetap utuh dan bahkan berhasil membuat senjata abadi mundur. Namun sayangnya, aku bukan tetua Sekte Qian Kun, dan kau bukan Nie Baijian. Kau sudah membunuh putra sulungku, putra tunggalku. Sekuat dan sepantas apapun dirimu, walaupun aku menghargai bakatmu, kau tetap harus mati." Raja Iblis Tianming mengangkat pedang pembunuh dewa. Seluruh darah dalam tubuhnya meledak keluar, dan 5.600.000 kati kekuatan darah disuntikkan ke dalam pedang abadi itu. Meskipun dia bukan kultivator tingkat dewa sejati, menggunakan senjata abadi tetap menyedot energi yang sangat besar. Pedang itu mulai memancarkan kilatan petir berwarna-warni, menyebar seperti cambuk cahaya ke segala arah, dan menarik gumpalan-gumpalan awan petir dari langit. Awan petir tidak berujung berkumpul di atas pedang pembunuh dewa. Sambaran petir mengelilingi pedang dan aura pedang menyebar ke segala arah, memancarkan niat untuk memusnahkan dunia. Di dalam makam reinkarnasi, Nie Baijian tampak sangat gembira. Dia menatap Gustav dan berkata, "Bagus, sangat bagus. Kau memang layak menjadi penguasa makam reinkarnasi. Kau memiliki semangat seperti diriku di masa lalu. Dulu, aku pernah menahan serangan senjata abadi secara langsung. Waktu itu aku berusia 137 tahun dan sudah mencapai tingkat ke-9 alam Kaisar Dewa. Tapi setelah serangan itu, aku butuh 300 tahun untuk memperbaiki tubuh emasku. Namun kau, Gustav, baru berusia 20-an dan hanya berada di tingkat ke-6 alam Daiyuan. Bukan hanya menahan senjata abadi, kau bahkan berhasil memaksa senjata itu mundur. Aku mengakui, kau bukan hanya beruntung, kau benar-benar mempunyai kekuatan dan potensi luar biasa. Mulai hari ini kau adalah murid pewaris ajaranku." Seketika seberkas aura pedang pemusnah dunia melonjak keluar dari dalam tubuh Gustav dan dalam sekejap menembus awan petir di langit. Aura itu bahkan membuat raut wajah Gustav berubah drastis menjadi mengerikan. Gelombang energi yang menggila meledak dari pusat pertarungan,
bahkan membuat Gustav terlempar puluhan meter ke belakang dan memuntahkan darah segar. Dia tampak sangat kacau dan terluka. Raja Iblis Tianming melihat ini dan senyum sinisnya makin lebar. Sampah tetaplah sampah. Tidak peduli seberapa keras kau berjuang, fakta bahwa kau adalah sampah tidak akan pernah berubah. Namun pada saat itu terdengar teriakan penuh amarah dari dalam makam reinkarnasi. Itu adalah suara Nie Baijian. Selama ini dia hanya diam, namun kini dia akhirnya bersuara. Meskipun aku belum sepenuhnya mengakui anak ini, tapi bagaimanapun juga dia ada hubungannya denganku. Hari ini kau melukainya sambil membawa-bawa namaku. Kau pantas mati. Gustav, sekarang aku akan melepaskan kekuatanku untuk memperbaiki tubuh emasmu. Memangnya kenapa kalau memiliki senjata abadi? Aku akan memberikanmu kekuatan, dan kau bisa menggunakannya untuk menghancurkan senjata itu dan membinasakan monster sombong ini. Dalam sekejap, kekuatan besar bagaikan gunung dan samudera mengalir masuk ke tubuh Gustav. Gustav mengaum keras. Dia menyerap kekuatan darah yang luar biasa yang memperbaiki tubuh emasnya seketika. Lalu dia berdiri tegak di atas bumi. Dia menunjuk langsung ke arah pedang pembunuh dewa. Aura mendominasi terpancar dari seluruh tubuhnya, seperti dewa perang tiada tanding, dan niat bertarungnya mengguncang 9 lapisan langit. Dia menyesuaikan diri dengan kekuatan baru itu. Kekuatan darahnya naik dari 3,2 juta kati menjadi 9,9 juta kati. Dao pembantaian dan dao pedang abadi yang sebelumnya rusak kini sudah diperbaiki. Kekuatan tempurnya langsung melonjak 2 kali lipat atau lebih. Saat ini Gustav sudah sebanding dengan kultivator tingkat ke-9 alam Kaisar Dewa, bahkan mungkin lebih mengerikan. Dia berkata, Raja Iblis Tianming, sudah kukatakan, darah dan inti iblismu akan menjadi milikku. Sekarang bahkan senjata abadi milikmu yaitu pedang pembunuh dewa juga akan kuambil. Aku ingin melihat seberapa lama kekuatan yang diberikan klan darah roh bisa menopangmu. Setelah pertempuran ini, aku bisa menempa tubuh emasku hingga mencapai tahap ketiga dari fase tubuh penguasa, bahkan mungkin menuju tahap keempat. Sikap Gustav sangat sombong dan angkuh. Sedikit pun dia tidak menganggap Raja Iblis Tianming, pemilik senjata abadi tingkat 1, sebagai ancaman. Di mata Gustav, Raja Iblis itu hanyalah suplemen, sumber kekuatan untuk mempercepat pencapaiannya ke tahap tubuh penguasa tingkat 3. Darah tubuh emas, khususnya dari monster iblis, adalah tonik terbaik. Gustav mengeluarkan teriakan perang. Serang! 7 malam tinju pemecah pedang. Dia langsung meluncur menerjang ke depan. Tubuh fisiknya memecah gelombang udara dan dia menangkap petir di udara lalu mengubahnya menjadi cambuk petir yang menghantam Raja Iblis Tianming. Lalu dia mengeluarkan tinju Vajra 10.000 Buddha dan langsung menghantam pedang pembunuh dewa dengan kekuatan penuh. Pedang pembunuh dewa terbang sejauh puluhan ribu li, lalu menancap ke tanah dan kemudian aura ilahinya melemah drastis. Gustav menghantam Raja Iblis Tianming dengan cambuk petir, lalu langsung menghajarnya dengan pukulan demi pukulan. Tiap pukulan mengguncang langit dan bumi. Begitu brutal, begitu luar biasa kuat. Gustav berseru, kau memakai pedang abadi, aku memakai tinju. Akan kutebas pedang abadimu, lalu kuhancurkan tubuhmu menjadi daging cincang. Kalau kau memang punya nyali, potong saja tanganku. Tapi kalau kau tidak mampu, bersiaplah untuk mati. Melihat pemandangan itu, tubuh Jenderal Dewa Tianwen bergetar hebat. Getaran itu datang dari tanah yang terus berguncang. Dan dia berkata, Ini terlalu mengerikan. Kalau diperhatikan lebih saksama, ternyata itu karena Gustav sedang menghajar Raja Iblis Tianming tanpa henti. Setiap pukulan membuat hutan berguncang dan tanah bergetar. Bahkan para jenderal dewa dari klan iblis pun tidak sanggup berdiri tegak. Jenderal Dewa Punix menelan ludahnya. Dia menatap Gustav dengan tatapan yang kini perlahan-lahan berubah menjadi rasa takut. Raja Iblis Tianming, salah satu dari 4 Raja Iblis besar,
bahkan sudah menggunakan kekuatan warisan dari klan darah spiritual dan senjata abadi. Bagaimana mungkin sosok sekuat itu ditekan ke tanah dan dihajar habis-habisan? Kekuatan Gustav sudah meningkat ke tingkat yang benar-benar menakutkan. Raja Iblis Tianming berulang kali ingin bicara, "Aldrin Ye, kau. Namun setiap kali dia membuka mulut, tinju Gustav menghantam wajahnya dan membuat darah hewan menyembur kemana-mana. Taring besarnya hancur, tulang-tulang tubuhnya patah, kulit dan bulunya robek. Dia tidak mampu melawan sedikit pun. Lambat laun, energi darah berwarna merah yang menyelimuti tubuh Raja Iblis itu mulai melemah dan tubuh emasnya yang kokoh mulai retak. Meskipun dia sudah berhasil memasuki tahap awal dari tubuh penguasa emas, namun dia tetap tidak sanggup menahan kekuatan Gustav yang mencapai hampir 10 juta kati. Bayangan tubuh emasnya yang muncul di langit langsung dicabik-cabik oleh Gustav. Di dalam dunia manusia, iblis, binatang buas atau roh, begitu seseorang masuk ke tahap tubuh penguasa, mereka akan mampu memunculkan bayangan tubuh emas di langit yang merupakan manifestasi dari kekuatan fisik murni mereka. Biasanya sangat mengerikan, namun bahkan bayangan tubuh emas Raja Iblis Tianming pun dihancurkan secara brutal. Ini tidak masuk akal. Aura anak ini kenapa tiba-tiba berubah total, seolah-olah dia bukan orang yang sama. Dan yang paling tidak bisa diterima, kekuatan ini benar-benar berasal dari tubuh anak muda tingkat alam Dai Yuan. Ini mustahil. Raja Iblis Tianming mengumpat penuh amarah. "Aldrin Ye, lagi-lagi 7 malam tinju pemecah pedang. Ternyata kau memang murid dari bajingan itu, Xiu Qiye. Bajingan itu dulu membunuh ayahku dan aku belum sempat membalas dendam. Tapi kau juga jangan sombong. Kalau aku mati, kita mati bersama." Lalu tubuhnya yang hancur mulai bersinar dengan cahaya keemasan. Aura kehancuran menyebar ke sekeliling dan tubuhnya mulai membesar. Dia ingin meledakkan diri. Raja Iblis Tianming berniat bunuh diri untuk menyeret Gustav mati bersamanya. Gustav tersenyum sinis. "Kau masih ingin meledakkan diri?" Gustav mengerahkan seluruh kekuatannya. Dia memukul kepala Raja Iblis itu hingga hancur separuh, lalu kemudian menarik keluar inti iblis berwarna merah keunguan, lalu menghancurkan jiwa Raja Iblis itu. Dengan satu pukulan terakhir, tubuh Raja Iblis itu hancur berkeping-keping seperti meteor yang jatuh dari langit. Seorang Raja Iblis legendaris, yaitu Raja Iblis Tianming, tewas di tempat. Tidak tersisa jasadnya, dan istana Tianming berakhir selamanya. Gustav mengangkat tangan kirinya. Telapak tangannya memancarkan kekuatan hisap seperti lubang hitam yang langsung menyedot semua darah Raja Iblis Tianming di tanah dan berkata, "Inti iblis ini, energinya tidak buruk. Darah emas ini adalah darah tubuh penguasa pertama dari iblis yang berhasil kudapatkan." Darah itu dimurnikan, berubah menjadi darah emas murni. Permukaannya berkilau terang, dan di setiap tetes darah tampak bayangan mini Raja Iblis Tianming, bergetar di udara dan memancarkan aura pembunuh yang bisa menghancurkan segalanya. Hanya dengan aura pembunuhnya saja, darah Raja Binatang yang sudah dimurnikan ke tingkat seperti ini mampu membunuh kultivator manusia tingkat 7 atau 8 alam Dai Yuan. Pertempuran selesai. Saat ini, Gustav berpikir tentang sesuatu. Dia lalu bertanya ke makam reinkarnasi kepada Xiu Qiye. Gustav berkata dengan suara yang rendah, "Apakah ada metode kultivasi kekuatan jiwa?" Xiu Qiye menjawab, "Salah satu caranya adalah dengan pergi ke tanah jiwa, dan cara lainnya adalah menyerap banyak inti monster. Umumnya inti monster mengandung kekuatan jiwa yang sangat kuat, tetapi metodemu sebelumnya memiliki efisiensi penyerapan yang terlalu rendah. Aku akan memberimu satu metode kultivasi jiwa." Selesai berbicara,
Xiuqie mengirimkan seberkas cahaya yang langsung masuk ke dalam tubuh Gustav. Itu adalah metode 1000 transformasi jiwa. Gustav begitu gembira. Metode ini adalah metode untuk meningkatkan kekuatan jiwa. Sedangkan segel pedang Qian Kun adalah metode untuk menggunakan kekuatan jiwa. Dia mulai memahami metode 1000 transformasi jiwa ini dengan mendalam. Intinya adalah mentransformasikan jiwa hingga mengalami perubahan kualitas. Setiap kali transformasi terjadi, jiwa akan mengalami peningkatan dan evolusi. Xiuqie berkata, "Pahami dengan baik. Aku sendiri hanya berhasil sampai pada transformasi ke-297. Setelah berkata demikian, Xiuqie pun melemah dan kembali diam. Kekuatan kesadarannya pun perlahan menghilang. Kalau dia terus bertahan lebih lama, kemungkinan besar dia akan benar-benar lenyap. Gustav mengangguk dan berkata, "Terima kasih, Guru." Kemudian dia pun langsung mulai mengolah metode 1000 transformasi jiwa. Dengan cepat, transformasi pertama pun selesai. Jiwa mengalami perubahan kualitas dan meningkat 2 kali lipat. Transformasi kedua selesai. Transformasi ketiga selesai. Hingga transformasi ke-12 selesai, Gustav merasakan sakit kepala hebat. Dia berkata, "Sepertinya kekuatan jiwaku sudah terlalu kuat, dan untuk sementara lautan kesadaranku tidak mampu menanggungnya. Sudahlah, nanti saja dilanjutkan." Gustav memeriksa kekuatan jiwanya dan mendapati dia sudah jauh lebih kuat dari sebelumnya. Bahkan sudah memenuhi setengah dari syarat keberhasilan segel pedang Qian Kun. Kalau terus berlatih, meskipun Gustav belum bisa menggunakan kekuatan jiwanya untuk menghancurkan jiwa musuh, setidaknya dia bisa memastikan kekuatan jiwanya sendiri tidak akan musnah. Seorang jenderal dewa yang ahli dalam teknik penciuman dengan hormat menunjuk ke sekelompok besar bangsa iblis di samping Gustav dan berkata, "Raja Agung, inilah mereka." Gustav menyimpan inti dan darah esensi Raja Iblis Tianming, lalu menatap dingin ke arah para jenderal dewa di depannya. Tatapan itu sedingin kolam beku di musim dingin. Kemudian dia berkata, "Tidak perlu banyak bicara. Aku akan langsung mengirim kalian ke jalan kematian." Dia mengayunkan tangannya. Kekuatan darah emas berkumpul di udara membentuk sebuah gunung emas besar yang langsung menekan ke bawah. Kekuatannya luar biasa buas. Kemudian terdengar suara ledakan. Lebih dari 3.000 monster dan tanaman iblis langsung dihancurkan oleh gunung emas itu. Tubuh mereka hancur lebur, darah daging lenyap, dan jiwa pun musnah. Serangan ini membuat para jenderal dewa yang lain ketakutan dan tidak berani lagi menunjukkan sedikit pun rasa tidak hormat kepada tulang belulang manusia. Jenderal Dewa Tianwen kembali berlutut dengan ketakutan dan berseru, "Raja Agung, mohon ampuni kami, Raja Agung." Dia memandang Gustav dari kejauhan, jantungnya berdebar kencang. Dia merasakan kekuatan Gustav sudah meningkat pesat, bahkan tanpa bergerak pun. Dia merasa kalau Gustav bisa menghapus eksistensinya. Itu adalah guncangan jiwa. Kekuatan jiwa Gustav kini sudah jauh melampaui semua jenderal yang hadir. Bahkan tanpa menggunakan teknik pun tetap cukup untuk mengguncang setiap jiwa mereka. Inilah kekuatan sejati, seorang yang sangat kuat. Tanpa bertindak pun bisa menimbulkan perasaan lenyap dan ketakutan mendalam. Sekali bergerak, langit pun bisa runtuh. Puluhan jenderal ilahi dan ratusan ribu monster berteriak bersama-sama, "Kami bersumpah setia kepada Raja Agung. Kami tidak akan pernah membunuh satupun manusia lagi. Mohon ampunilah kami, Raja Agung." Jumlah mereka sangat banyak, namun kekuatan mereka tidak sebanding dengan hanya satu orang Gustav. Gustav menoleh ke arah reruntuhan aula utama dan berkata, "Bukan tidak membunuh satupun manusia. Untuk manusia jahat, pengkhianat dan semacamnya, kalian boleh membunuh mereka. Itu tidak jadi masalah. Tetapi jangan pernah menodai jenazah orang mati.
Itu adalah batas bawahku. Selanjutnya, kalian segera bangun kembali aula ini. Tianwen dan Phoenix, kemarilah. Kalian akan berdiskusi denganku tentang tempat pelatihan tubuh. Jenderal Dewa Tianwen dan Jenderal Dewa Phoenix serentak berkata, "Siap, Raja Agung."